Kita buka Yeremia 29. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Mari kita baca. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tema hari ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Kenapa kita ambil tema bagi Tuhan tak ada yang mustahil? Amin. Kenapa? Kayan, suaranya Kayan. Kenapa tema hari bagi saya bagi Tuhan tak ada yang mustahil? Tahu dulu ya teman-teman. Kayan, tolong. Suaranya Kayan. Kenapa tema hari ini bagi Tuhan tak ada yang mustahil? Karena kita harus percaya, ketika kita ada masalah, ketika ada sakit penyakit, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Kenapa Dr. Lukas menjelaskan bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil? Karena banyak orang Kristen yang sakit penyakit, yang banyak masalah, datangnya bukan kepada Tuhan, tetapi datang terhadap dunia. Amin. Karena kita percaya, karena ketika bagi Tuhan tak ada yang mustahil, sakit penyakit, masalah yang terjadi, Tuhan sanggup menolong hidup kita. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita selalu ada Tuhan di dalam hidup kita? Apakah Tuhan sanggup menolong hidup kita? Amin. Kalau Tuhan sanggup menolong hidup kita, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ketika kalian sakit, ketika banyak masalah yang terjadi, Tuhan sanggup menolong hidup kalian. Amin. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Intinya, jangan khawatir, jangan bimbang. Amin. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ketika kalian ada penyakit hari ini, Tuhan sanggup menolong hidup kalian. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. The power and spirit God. Artinya, Tuhan telah hadir di dalam hidup kita. Tuhan mengurapi kita. Tuhan telah mencintai kita. Amin. Karena kita seorang pelayan Tuhan. Kita sebagai alatnya. Tuhan sanggup menolong hidup kita. Amin. Bagaimana caranya Tuhan sanggup menyembuhkan hidup kita? Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan yang pertama, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Kenapa kita harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup hidup kita? Hidup kita bukan tergantung pada dunia. Hidup kita tergantung pada Tuhan. Amin. Tolong buka kamera dong, Kak Ferdi, Kak Sepa, Kak Pira. Karena bagi Tuhan itu tak ada mustahil. Lawatan Tuhan terjadi ketika kalian percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada mustahil. Yang hari ini sakit, bilang, Tuhan telah menyembuhkan. Tuhan telah memulihkan. Amin. Ketika kita punya penyakit, emang penyakit nggak ada dalam hidup kita. Tetapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kesembuhan terjadi. Amin. Kenapa saya temanya bagi Tuhan ada mustahil? Karena banyak anak-anak muda yang khawatir, bimbang terhadap penyakit, terhadap masalah yang terjadi. Karena kita percaya kepada Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yang pertama, yang tadi kita percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Yang kedua, hidup selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Ketika kalian mengandalkan Tuhan, hidup kalian ada perubahan. Ketika kalian ada perubahan, hidup kalian bukan kalian lagi, tetapi Kristus telah memilih hidup kita. Amin. Karena bagi Tuhan tak ada mustahil. Lawatan Tuhan akan terjadi ketika kalian percaya. Amin. Yang pertama apa? Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Amin. Yang ketiga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Atau melakukan kehendak firman Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yang pertama apa tadi? Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ketika kalian sakit, ketika kalian sembuh, itu bisa menjadi saksi atau menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Ketika kalian sakit, kita berharap. Amin. Yakobus 1 ayat 8, Yakobus 1 ayat 3 menjelaskan, pencobaanmu ada pencobaan yang biasa. Amin. Artinya, pencobaan kita ada biasa. Apalagi Tuhan telah menderita di kayu salib. Amin. Menebus dosa kita. Karena begini, bagi Tuhan tak ada mustahil.
Bagi Tuhan akan menyembuhkan hidup kita. Bagi Tuhan akan membebaskan kita dari masalah. Amin. Kenapa setiap itu ada masalah? Karena setiap proses demi proses Tuhan sanggup menolong hidup kita. Amin. Masalah bagi Tuhan itu kecil, tetapi kita hadapi supaya kita menjadi dewasa. Amin. Kenapa saya tema hari ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Karena banyak-banyak anak muda yang khawatir dan bimbang akan masalah yang terjadi, yang sakit. Amin. Sekarang intinya kalau kalian mau bebas dari masalah, bebas dari sakit penyakit, cuma satu jawabannya. Berdoa. Hadapi dengan sukacita. Amin. Poinnya cuma 3. Tadi apa? Kita percaya Tuhan akan menyembuhkan hidup kita, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Intinya, kalau kita sudah dipulihkan Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, jangan main-main sama pelayanan. Jangan main-main sama ibadah. Amin. Ketika kalian pura-pura main-main sama ibadah, kalian akan tidak mendapatkan berkat. Amin. Malah dapatkan masalah yang terjadi. Amin. Intinya kita percaya kalau kalian diberkatin Tuhan, melayani Tuhan selama kalian masih ada. Amin. Jangan jadikan alasan sakit. Jangan jadikan kesibukan. Kesibukan pasti ada dalam hidup kita. Amin. Tetapi dalam kesibukan kita, selama kalian masih hidup, selama kalian masih bisa bernapas, selama kalian sudah menjadi berkat, hidup itu hanya sekali. Amin. Artinya, jangan malas ibadah, jangan malas apapun. Amin. Firman ini sangat singkat saya kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan